Terima kasih para sahabat di grup AWS maupun ACS, ya, ACS dan Aruba. Terima kasih. Sebuah kehormatan di siang hari yang indah ini bisa bergabung dengan para sahabat yang muda-muda. Setidaknya saya bisa merasa muda kembali, sekaligus merasa pulang kampung, pulkam, karena puluhan tahun di Jakarta dan di kota-kota besar Indonesia dan sebagian kota-kota besar dunia, dulunya Guruji juga mengajar seperti hari ini. Cuman karena satu dan lain hal, 2012, sejak 2012 sempat pasif 8 tahun, dan tahun ini kita kembali kunjungi para sahabat di dunia korporasi dengan pesan-pesan memotivasi yang sekaligus menyejukkan. Kita akan cerita tentang topik motivasi dalam diri. Motivasi dari dalam diri. Kita akan cerita motivasi dari dalam diri. Mohon izin membabarkan slide kepada sahabat, karena sahabat-sahabat IT khususnya lebih mudah mencerna kalau mendengar sekaligus membaca, melibatkan dua indera lebih masuk dibandingkan satu indera. Kalau slide disentuh lewat mata, suara menyentuh telinga dan hati. Kita akan cerita motivasi dari dalam diri. Di zaman dulu, tatkala Guruji masih muda, kita terbiasa mendapatkan sumber motivasi dari luar, dari bacaan, dari percakapan dan lain-lain lah. Cuman di zaman kita sekarang, sumber cahaya di luar semuanya meredup. Kalau Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, boleh disebut sebagai salah satu guru simbolik yang mesti kita baca, keteladanan pemimpin di mana-mana meredup. Anda yang memonitor tentang perkembangan organisasi keagamaan di semua agama, organisasi keagamaan juga cahayanya meredup. Ringkasnya, tatkala mencari sumber motivasi dari luar sekarang kelangkaan. Dari pemimpin kita terbatas dapatnya, dari organisasi keagamaan terbatas. Pokoknya dari luar sumber cahayanya serba terbatas. Lebih-lebih tatkala kita berbicara sumber energi motivasi di zaman pandemik, lebih terbatas lagi. Lebih sedikit kita cerita buruk tentang orang lain, lebih bagus. Tapi ringkasnya di siang yang indah ini, kita akan cerita sumber cahaya, sumber motivasi dari dalam diri. Ada sebuah ungkapan tua di dunia motivasi, sekaligus dunia spiritual. When it is dark outside, meet the light inside. Itu tidak saja bahasa nyata, tapi juga bahasa sastra. Kapan saja di luar itu gelap, ingat menyalakan cahaya di dalam. Sore dan malam hari, tatkala langit mulai gelap oleh cahaya matahari, kita menghidupkan cahaya di dalam rumah. Hal yang sama juga terjadi dengan hidup kita di dalam. Ekonomi sekarang lagi tiarap, di luar gelap. Miliaran manusia di seluruh dunia kehilangan pekerjaan, gelap. Pokoknya banyak hal di luar gelap. Ya, lebih sedikit kita cerita kegelapan lebih bagus. Kita akan lebih banyak cerita cahaya. Sehingga slide pertama yang Guruji bagikan ke Anda, kapan saja di luar terasa gelap, gelap karena miskin keteladanan, gelap karena miskin sumber penghasilan, sumber kesempatan, peluang serba gelap, jangan lupa berjumpa cahaya di dalam. Agar para sahabat lebih semangat, kita sekarang cerita sambil mendengarkan musik yang indah.
Biar para sahabat IT dimanapun berada mendapatkan sekilatan cahaya khususnya di dalam. Mari kita merenung kendatipun sebentar. Hampir semua pembawa cahaya dari zaman dulu, pembawa cahaya yang kelas nabi maupun kelas orang suci, semuanya lahir di zaman gelap. Sekali lagi, semuanya. Hampir tidak ada pembawa cahaya dari zaman dulu yang lahir di zaman terang. Semuanya lahir di zaman gelap. Anda sebut saja nabi-nabi dan orang suci, semuanya lahir di zaman gelap. Tidak ada yang lahir di zaman terang. Sehingga pelajarannya buat para sahabat, jangan izinkan kegelapan di luar melahirkan kegelapan di dalam. Sebaliknya, gunakan kegelapan di luar untuk melahirkan cahaya di dalam. Anda tahu Nabi Muhammad lahir di zaman jahiliyah, itu gelap sekali. Yesus Kristus juga lahir di zaman gelap, saking gelapnya sampai disalib. Ya, Sang Buddha lahir juga di zaman gelap, berkali-kali mau dibunuh oleh sepupunya Dewa Data. Sri Krishna juga lahir di zaman gelap sampai turun ke medan pertempuran menurunkan buku suci bernama Bhagavad Gita. Sang Rama lebih gelap lagi zamannya, sampai istrinya Dewi Sinta dilarikan orang. Ringkasnya, adik-adik profesional IT dimanapun, semua pembawa cahaya lahir di zaman gelap. Bedanya dengan kita orang biasa mengizinkan kegelapan di luar melahirkan kegelapan di dalam. Kegelapan di dalam bisa malas, tidak mau berusaha, ada marah, ada turun ke jalan demonstrasi menghancurkan fasilitas umum. Nah, itu contoh. Kegelapan di luar melahirkan kegelapan di dalam, orang biasa. Tapi pembawa cahaya ceritanya lain. Menggunakan kegelapan di luar untuk melahirkan cahaya di dalam. Untuk menekankan lagi cerita tadi, semua pembawa cahaya dibikin terang oleh kegelapan di luar. Do not let the darkness outside giving birth to the darkness inside. Let the darkness outside giving birth to the light inside. Anda yang suka membaca buku fisika, Anda tahu salah satu orang cerdas dan bernas di fisika bernama Albert Einstein. Albert Einstein secara eksplisit pernah bercerita, behind all difficulty there is always opportunity. Di balik semua kesulitan selalu ada kesempatan. Nah, lewat cerita para nabi pembawa cahaya sampai dengan Albert Einstein, hati Anda, para sahabat IT dimanapun berada, sedang diketuk. Pandemik ini tidak selalu berujung pada kemunduran. Virus corona tidak selalu melahirkan penyakit dan rasa sakit. Pandemik dan virus corona bisa melahirkan cahaya bahkan kemajuan. Tentu dengan sebuah syarat. Kalau Anda bisa melahirkan cahaya dalam. Let me repeat once again. Do not let the darkness outside giving birth to the darkness inside. Let the darkness outside giving birth to the light inside. Ya, terutama kita mengacu kepada semua, bukan kebanyakan, semua pembawa cahaya lahir di zaman gelap. Semua pembawa cahaya berhasil menggunakan kegelapan di luar untuk melahirkan cahaya di dalam. In the explicit language of Albert Einstein, behind all difficulty there is always opportunity. Itu spiritnya. Nanti para sahabat akan
IT akan dibimbing apa cahaya di dalam yang mesti dihidupkan di zaman pandemik dan virus corona ini. Ya, kita akan masukin ke slide berikutnya. Tadi kita cerita jiwa-jiwa suci, sumber cahaya ribuan tahun yang lalu. Di zaman kita, sekali lagi, semua pembawa cahaya yang menjadi cahayanya sejarah itu lahir di zaman gelap. Khalil Gibran sebagai contoh pertama, seorang penyair mengagumkan di Lebanon, menulis buku The Prophet itu sang Nabi, buku indah sekali. Tatkala Khalil Gibran itu patah hati, putus cinta, Mahatma Gandhi di India tahun 40-an, salah satu sumber cahaya dunia di zaman kita, bahkan ditembak saking gelapnya zaman. Nelson Mandela di Afrika Selatan 27 tahun di dalam penjara. Muhammad Yunus dari Bangladesh, seorang pemenang hadiah Nobel tahunnya Guruji lupa, itu bergumul di tengah kemiskinan negara miskin Bangladesh. Yang Maha Mulia Dalai Lama kehilangan negerinya di umur 15 tahun. Masih remaja, jalan kaki 1000 km dari Tibet ke India. Hampir hancur kakinya. Bayangkan gelapnya zaman. Sehingga biar para sahabat masuk dalam pengertiannya, jangan lupa, tidak selalu zaman gelap menghasilkan jiwa yang gelap. Di tangan para pembawa cahaya seperti Anda profesional IT dimanapun berada, Anda bisa membuat zaman gelap untuk melahirkan cahaya di dalam. Cahaya di dalam itu tidak saja akan menghasilkan kemajuan bagi diri Anda dan keluarga, tapi juga bisa melahirkan kemajuan bagi tempat kerja dimanapun Anda berada. Itu berguru dari sejarah di zaman kita sampai dengan sejarah zaman dulu, zamannya Nabi Muhammad, Yesus, Buddha, Sri Krishna sampai dengan Sang Rama. Intinya, jangan izinkan kegelapan di luar menghasilkan pesimisme kegelapan di dalam. Jangan izinkan kegelapan di luar melahirkan kegelapan ketakutan dan keraguan di dalam. Ya, latih diri agar kegelapan di luar pandemik menghasilkan cahaya inovasi, cahaya kreativitas, cahaya optimisme di dalam. Itu lilin yang sedang Guruji nyalakan kepada para sahabat profesional IT di mana saja berada. Do not let the darkness outside giving birth to the darkness inside. Let the darkness outside giving birth to the light inside. What is the light? Innovation, creativity, optimism. Di dunia motivasi sudah lama diajarkan. Yang dihitung bukan seberapa sering Anda jatuh, yang dihitung adalah seberapa sering Anda bangun setelah jatuh. Please make a note. Jangan mengeluh kalau Anda terjatuh. Bersyukurlah karena Anda masih bangun setelah jatuh. Let me repeat once again. Jangan mengeluh karena Anda jatuh, tapi bersyukurlah karena Anda masih bisa bangun setelah jatuh. Itu ceritanya. Ini ada langkah-langkah spiritual, ada juga langkah praktikal. Jadi lengkap Anda dapatnya karena Anda berjumpa seorang guru spiritual. Kita mulai dengan langkah spirit dulu, semangat dulu, baru kita melangkah ke langkah yang lebih praktikal. Ada spiritual steps, ada practical step. Langkah spiritual yang pertama,
sangat disarankan para sahabat IT dimanapun berada, jangan pernah melawan keadaan, jangan pernah melawan alam. Alam itu terlalu besar untuk dilawan. Jangan pernah melawan alam dan keadaan. Belajar menyelaraskan diri dengan keadaan. Sebagian orang yang marah sama ini, marah sama itu, bermusuhan sama ini, bermusuhan sama itu, nah itu melawan keadaan. Manusia tidak pernah bisa mengalahkan alam. Manusia terlalu kecil di depan alam. Terutama karena manusia hanya makhluk kecil di planet yang juga kecil. Sehingga jawabannya bukan melawan keadaan, tapi menyelaraskan diri dengan keadaan. Para sahabat yang suka membaca pasti ngerti. Suatu hari ada buku indah berjudul Self-Organizing Universe. Alam semesta ini bisa mengatur dirinya seperti siang dan malam, musim kemarau, musim hujan. Kadang bisa diprediksi, kadang tidak bisa diprediksi. Nah, di zaman pandemik ini, virus corona, alam banyak yang tidak bisa diprediksi. Diperkirakan panas, hujan, diperkirakan hujan, panas, diperkirakan nggak banjir, banyak yang nggak bisa diramalkan. Di tengah alam seperti itu, ingat, jangan pernah melawan alam dan keadaan. Belajar menyelaraskan diri dengan keadaan. Tatkala putaran waktu kelihatannya jauh dari menyenangkan, kurangin melawan waktu. Belajar membuka diri pada sang waktu. Salah satu simbol di alam ini yang bisa menjadi simbol kreativitas, optimisme dan motivasi adalah air. Air itu bisa melewati banyak sekali penghalang, dari gunung yang jauh sampai dengan laut yang lebih jauh. Semua penghalang lewat. Batang pohon dilewati, batu dilewati, lumpur dilewati, segala macam penghalang dilewati sama air. Sebab utama kenapa air bisa melewati semua halangan, karena ia luas dan lentur. Sehingga adik-adik profesional IT dimanapun, jauhkan diri dari pikiran kaku bahwa hidup harus begini, harus begitu, perusahaan harus begini, harus begitu, dunia pariwisata harus begini, harus begitu. Itu kaku seperti batu. Kalau Anda kaku seperti batu, batu berjalan beberapa meter saja sudah mentok, tidak bisa lewat. Tapi belajar luas dan lentur seperti air. Edward de Bono zaman dulu menyebutnya sebagai water logic, logika air yang luas, Ya, Guruji umurnya tidak lagi muda, karena pria tidak suka disebut tua, tidak lagi muda. Ya, lebih-lebih Anda nanti menuju tua. Ya, kalau Anda ngotot dan kaku, yang pertama hancur tubuhnya. Tapi kalau Anda luas dan lentur, tubuh mudah sehat, tidurnya nyenyak, makannya enak. Sehingga apa yang disebut sebagai langkah spiritual siang ini sederhana. Jangan pernah melawan alam. Selaraskan diri dengan alam. Jangan bermusuhan dengan waktu. Bukalah diri Anda pada putaran waktu. Contoh konkret di depannya adalah seperti air yang luas dan lentur. Air bisa melewati segala halangan karena luas dan lentur. Sekaligus pikiran yang luas dan lentur inilah yang akan menjadi sumber motivasi, sumber kreativitas, sumber inovasi yang Guruji mau bagikan sebentar lagi. Nah, sekarang kita cerita langkah-langkah praktis biar para sahabat IT dimanapun berada bisa ada pedoman dalam melangkah di tengah pandemik ini.
langkah-langkah praktis. Namo Lakeswaraya. Namo Lakeswaraya.